wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, sahabat-sahabatnya, sampai kepada kita umat akhir zaman yang setia menjalankan syariatnya Allah dan tuntunannya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku yang dirahmati Allah, di PMJ Seloso ini betul-betul sahabat sekalian itu disuruh memilih. Setelah apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz, disuruh memilih untuk dijadikan ilmu atau dijadikan amal atau dijadikan bahan olok-olokan atau dijadikan apa saja yang terserah antum yang terpikir di dalam otaknya dan sebagainya. Jadi kami betul-betul menunjukkan saja, ini loh Quran, ini loh hadis, ini loh sirah nabawiyah, lalu silahkan dikerjakan. Jadi Kang Puji kok orang moco kitab tuh, ya itu tugas di pesantren. Ini namanya aja pesantren masyarakat, tempat belajarnya masyarakat, bukan tempat apa-apa belajar. Nanti pulang sampai rumah jangan membandingkan saya dengan yang lain, jangan membandingkan Ustaz Adi dengan yang lain. Yang dapat dari saya itu ya yang sing apik-apik wae. Sing apik-apik wae diambil, yang jelek aja dicetak-cetake. Jelek cerita-ceritake. Jangan. Barang siapa yang menutupi aib sesama mukmin, maka akan ditutup aibnya di akhirat. Allahumma amin. Saya selalu merinding ini kalau baca ini. Bayangkan di akhirat aib pewak ini ditutupi. Di akhirat itu ditutupi sama Allah, karena kita menutupi aib saudara kita sendiri. Kan kalau orang wong sing itu diluruskan, itu tak bayu nalon-nalon dengan cara yang ahsan, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Saya kira itu pengantar dari saya. Kebiasaannya di PMJ itu ya datang, duduk, ngaji, sholat, madah. Itu. Jadi nggak ada yang mainan HP. Saya kira HP-nya teman-teman nggak sebagus HP saya, karena HP pengusaha dengan HP kaum duafa, fakir miskin dan orang-orang terlantar. Maksud saya ini nggak menghina, cuma menyampaikan sesuatu yang benar. Jadi orang usah baperan nang PMJ. Bismillah. Saat tadi kami persilahkan untuk menyampaikan apa saja supaya teman-teman menjadi baik. Ini namanya Ustadz Adi Abdillah, bukan Awan Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kang Puji yang saya hormati, para ustadz, para guru, semua yang hadir yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kok tegang amat? Baik para jamaah yang dicintai Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat kumpul lagi di sini di majelisnya PMJ Kang Puji. Alhamdulillah. Masya Allah, kita sudah sampai di bulan Maulid ini, bulan Rabiul Awal. Kita ini mestinya senang. Orang Islam tidak boleh sedih di bulan Maulid ini, harus gembira. Gimana nggak gembira? Umat terdahulu itu kalau baju kena najis harus dipotong, nggak boleh dipakai sembahyang. Kaki kena najis harus diiris, bagian yang kena najis diamputasi, baru boleh dipakai sholat. Tapi setelah turunnya Nabi Muhammad menghapus syariat itu, kaki, baju kena najis cukup dibasuh dengan air,
Selesai. Masya Allah. Dikatakan dalam Al-Quran, wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dzalamtum. Orang-orang kaumnya Nabi Musa itu mendolimi diri mereka sendiri, menyembah patung, menyembah patung anak sapi. Apa perintahnya untuk mereka bertobat? Faqtulu anfusakum, bunuh diri supaya diterima tobatnya. Ngeri gak? Umatnya Nabi Musa itu kalau mau tobat, ngambil pisau, tusukkan ke perutnya, mati, baru tobatnya diterima. Naik ke atas gunung yang tinggi, loncat ke jurang, mati, baru tobatnya diterima. Kosong. Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuat dosa, dia nyesali dosanya, tidak mengulangi lagi, berjanji tidak mengulangi, mengikuti dengan perbuatan baik, bertobat sama Allah, selesai. Insya Allah diampuni sama Allah. Semua ini bermula dari satu malam, yaitu malam Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada malam Isra Mi'raj kecuali Isra Mi'raj itu bermula dari malam Maulid. Tidak ada malam Lailatul Qadar kecuali malam itu bersumber dari malam Maulid. Tidak ada keberkahan malam Jumat kecuali bersumber dari malam Maulid. Tidak ada malam keberkahan Idul Fitri, Idul Adha, semuanya bersumber dari malam Maulid. Kalau malam Maulid gak ada, semua itu gak ada. Betul gak? Betul gak? Kalau malam Maulid gak ada, tidak ada malam Isra Mi'raj, tidak ada malam Idul Fitri, Idul Adha, tidak ada malam Lailatul Qadar. Semua keindahan malam-malam, keberkahan malam-malam yang tak sebutkan tadi bermula dari satu malam yang luar biasa, yaitu malam Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka di bulan Maulidnya harus gembira, harus senang. Bahkan Allah nyuruh kita senang. Dalam surat Yunus ayat 58, Qul, katakanlah ya Rasulullah kepada umatmu, bifadlillahi wa birahmatihi, atas karunia Allah, yaitu nikmat hidayah iman Islam, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya. Mufassir menjelaskan yang dimaksud rahmatnya ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dapat dua nikmat itu, fabidzalika falyafrahu, dengan dua nikmat itu falyafrahu, hendaklah kalian gembira, senang. Dapat nikmat Islam dan Nabi Muhammad, senang, harus senang, tidak boleh sedih, harus senang. Maka di beberapa tempat diadakan acara peringatan Maulid. Dalam rangka apa? Senang, gembira. Nikmat terbesar itu apa, Pak? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak mungkin kita mengucapkan la ilaha illallah kecuali Nabi Muhammad yang mengajarkan. Semua kebaikan dari Nabi Muhammad. Kang Puji mengajarkan sedekah. Dengan sedekah rezeki jadi berkah, betul tak? Kan Kang Puji mengajarkan. Terus saya tanya, bisa dapat manfaat dari sedekah. Sekarang rezekinya jadi lancar, jadi berkah. Yang mengajarkan sedekah siapa? Nabi Muhammad. Rajin dua iso mempeng dipolke 12 rakaat. Insya Allah berkah rezekinya. Terus usahanya jadi lancar, berkat dari mengerjakan sholat duha. Yang nyontohkan sholat duha siapa? Nabi Muhammad. Bangun pagi kesiangan, kerenan. Bangun pas adzan subuh, lewat sholat tahajud. Nyesel banget, getun. Ketiduran bablas sholat tahajud. Kenapa nyesel? Karena merasakan nikmatnya sholat tahajud. Dengan sholat tahajud itu jadi nikmat. Pertanyaannya, itu sholat tahajud yang jenengan rasakan nikmat itu nyontoh siapa? Nabi Muhammad. Semua kebaikan yang kita lakukan hari ini, itu semuanya lewatnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu mesti gembira hadirnya Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Jangan pernah gak ngalami satu hari punya masalah, buntu, tidak ada jalan keluar, minta tolong teman tidak bisa, minta tolong tetangga, ipar, saudara, angkat tangan, minta tolong orang tua, udah meninggal orang tua, bingung, minta tolong siapa, semuanya dimintai tolong tidak bisa. Akhirnya dengan milih gelar sejadah, sholat hajat, doa sampai nangis-nangis, minta dikabulkan Allah, ditolong, dilepaskan dari masalah. 3 hari kemudian ditolong sama Allah, berkat dari setelah sholat hajat tadi, ditolong sama Allah. Pertanyaan saya, yang ngajarkan jenengan doa dan sholat hajat ya Pak? Nabi Muhammad. Sehingga hidupnya beres. Semua kebaikan bersumber dari Nabi Muhammad, lewatnya lewat Nabi Muhammad. Karena itulah mestinya kita senang di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal ini. Nggak boleh ada umatnya Nabi Muhammad yang sedih, tidak ada. Harus gembira, harus senang.
Bayangkan turunnya ayat kelima. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Surat apa itu? Surat Al-Quran. Pinter. Orang muda-muda itu. Surat Abdullah ayat 5 itu. Ketika turun surat itu, ayat itu, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, dan sungguh kami akan memberikan karunia yang besar untukmu ya Rasulullah nanti di hari kiamat. Fatardo, sampai hatimu betul-betul ridho. Bayangkan Allah menjanjikan sesuatu yang akan membuat Nabi betul-betul ridho. Kalau kita kan beramal cari ridhonya Allah. Ini Allah menjanjikan sesuatu sampai Nabi yang ridho. Ketika ayat ini turun, Nabi sampaikan kepada para sahabat, wahai sahabatku, tahu tidak kalian apa yang Allah janjikan akan memberikan sesuatu kepada saya yang membuat saya besok akan betul-betul ridho di hari kiamat. Tahu nggak kalian apa yang membuat saya ridho? Apa ya Rasulullah? Yang membuat saya ridho itu kalau semua umat saya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aku baru akan ridho. Bayangkan Pak, kalau mensyafaati santri-santri PMJ, jelas jumlahnya orang sakmene ini jelas. Ada ujungnya, ada pangkal, ada ujungnya, jelas siji-siji jelas. Nabi itu besok di hari kiamat mensyafaati umatnya semuanya, dari sejak zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Semua umat Nabi yang dimasukkan dalam neraka, berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Nah, itu orang sakmene. Makanya Nabi itu masuk ke neraka, mensyafaati, nggak masuk lagi, bolak-balik, mondar-mandir, sibuk sekali. Yang lain mana? Kita di mana? Sudah bersenang-senang di surga. Nabi bersenang-senang? Enggak. Nabi itu tidak bersenang-senang sebelum semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai semuanya masuk. Sampai Nabi bolak-balik. Apa kata malaikat Zabaniyah atau malaikat penjaga pintu neraka? Kata malaikat, ya Muhammad, sampai kapan kamu Muhammad? Sampai kapan kamu Muhammad? Sampai habis semua umatku yang ada di neraka. Sampai habis semua yang ada di neraka. Subhanallah. Apakah kita senang? Senang. Maaf ya, memperingati hari lahir Nabi itu suatu yang menandakan kita ini mengikuti perintah Allah. Kita tadi sebut Nabi Muhammad adalah nikmat terbesar. Apa perintah Allah kalau dapat nikmat? Wa amma binikmati rabbika fahdis. Kalau dapat nikmat Tuhanmu, sebarkan, sampaikan, syiarkan. Itu dapat nikmat. Nikmat handphonenya bagus, ya sebutkan. Handphone gue lo ya, apa itu mah handphone mau kabeh. Saya tukang puji mau mensiarkan handphonenya. Dikira sombong. Kasus nikmat. Boleh dalil itu dalil ya. Beliau udah dapat dalil ya. Jadi dapat nikmat. Nah, nikmat Nabi Muhammad disebarkan. Jangan hanya senang kalau pas hari kemerdekaan NKRI. Ini lomba panjat pinang, lomba balang-balangan, lomba kampleng-kamplengan. Saya coba saya tanya, apakah negaramu ini, negara kita ini besok akan mensyafaati kita? Apa itu Jokowi akan, dia rakyatku ya, ini. Tak undang Kapolri, tak undang Densus 88, tak undang Pangdam Sriwijaya, kan tak mungkin kan? Nah, ya betul. Nah, negara kita yang kita peringati miladnya saja tidak bisa ngasih syafaat. Yang lebih pantas untuk dirayakan, untuk diperingati adalah hari kelahirannya orang yang akan memberi kita syafaat. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma binikmati rabbika hadis. Oleh karena itu di bulan Maulid ini hendaklah kita ini memperbanyak membaca sholawat. Targetnya di bulan Maulid ini satu, gak usah muluk-muluk, targetnya satu aja, ngimpi ketemu Nabi Muhammad. Targetnya ngimpi ketemu Nabi Muhammad. Kalau kata para ulama, ada memang orang ngimpi itu bisa jadi hadiah dari Allah. Mungkin dia pendosa tapi dapat hadiah dari Allah. Tapi sebagian besar orang karena memiliki keutamaan sehingga diizinkan untuk ketemu Nabi Muhammad. Dan ada banyaknya hijab-hijab kita dengan Nabi Muhammad. Dikatakan ada sampai 10.000 hijab. Hijabnya ada 10.000 hijab. Sehingga kita nggak bisa ketemu Nabi Muhammad dalam mimpi. Apa 10.000 hijab itu? Dosa-dosa kita. Mungkin sombong, ujub, riya, dengki, sum'ah, macam-macam itu. Suka ceplas-ceplos, suka meso-meso. Itu semua bagian dari hijab-hijab kita ketemu Nabi Muhammad SAW. Tapi
Ada orang yang memang kondisinya begitu, tapi dikasih hadiah oleh Allah, ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi jumlahnya tidak banyak yang begini. Jumlahnya tidak banyak. Ojo ngarep sing jalur iki. Ojo ngarep sing jalur iki. Kita ngarep jalur yang lain. Perbanyak membaca sholawat. Ada ini kisah nyata. Ada seorang ulama, seorang syekh di Timur Tengah. Ini kejadian belum lama. Bukan kisah ulama salaf, bukan ulama salaf, ulama khalaf, ulama terbaru lah. Ada seorang ulama, Kang Puji, beliau tuh ceramah di mana-mana, kayak dengan dulu, ceramah di mana-mana. Tapi masa tuanya buta, matanya beliau buta. Menurut Kang Puji enggak? Ya udah kan, sehat terus. Ya. Ketika sudah buta tidak mampu lagi dia untuk ceramah kemana-mana. Akhirnya jamaah yang kangen itu datang ke tempat beliau silaturahim. Tapi setiap ada yang mau datang, itu mesti anaknya disuruh nanya dulu, nggak boleh masuk sebelum ditanya namanya siapa, dari mana. Maka ketika dia ketok pintu, anaknya yang suruh nemui dulu. Bapak siapa? Dari mana? Saya Fulan, dari kota ini. Mau ketemu Syekh ini. Ntar ya, tak izin ke bapak. Anaknya izin dulu ke bapaknya. Setelah diizinkan, baru tamunya boleh masuk. Selalu begitu. Sampai satu ketika Syekh ini yang buta ini ketemu dengan seorang tamu yang beliau sangat menikmati obrolan dengan tamu itu. Ketika tamu ini sudah pulang, ternyata sangat membekas bagi si Syekh yang buta tadi. Setelah sekian lama, mungkin 1 tahunan lah, tidak pernah kunjung, tamu ini datang lagi. Baru ketok pintu, baru di luar. Anaknya ini belum nanya siapa yang datang, bapaknya sudah tahu. Nah, itu ada Bapak Fulan bin Fulan dari kota ini mau datang. Itu tolong bukain pintu. Anaknya bingung, kok abah tahu? Sudah, bukain aja orang. Cepat suruh masuk orang itu. Anaknya buka pintu. Bapak Fulan bin Fulan, betul. Dari kota ini, betul. Wah, bener ya bapak ini. Silakan Pak, masuk. Silakan ditunggu abah di dalam. Ngobrol sama abahnya. Ini kisah nyata. Setelah ngobrol itu, Syekh tadi nanya, Pak, bapak ini sebetulnya siapa? Kenapa ya Syekh? Anda ini siapa sih? Loh emang Syekh kenapa? Ada apa tanya begitu ke saya? Saya Fulan bin Fulan. Anda itu aroma tubuhnya wanginya nikmat sekali, indah sekali. Belum pernah saya mencium wangi yang seindah ini. Baru orang tadi cerita, Syekh sebetulnya saya ini orang sudah pensiun, sudah tua ya, sudah pensiun, dan tidak kerja lagi aktif, tapi dapat gaji dari pemerintah. Kerjaan saya ya Syekh tiap hari bersolawat terus untuk Nabi Muhammad. Sebanyak-banyak saya baca solawat. Sampai satu malam saya ngimpi ketemu Rasulullah SAW. Saya didatangi Rasulullah bersama 2 orang di samping kanan dan kiri saya. Kami bertiga didatangi Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, "Ma min ahadin minkum aksiru alaihi sholatan." Siapa di antara kalian bertiga yang paling banyak sholawatnya kepadaku? Saya nggak berani ngajukan diri saya, sebab saya khawatir orang yang di sebelah saya lebih banyak sholawatnya. Rasul nanya kedua kali, kami semua diam, tidak ada yang berani angkat tangan. Sampai Nabi Muhammad dalam mimpi saya tanya 3 kali, "Ma min ahadin minkum aksiru alaihi sholatan." Siapa yang paling banyak? Kami diam. Maka Rasulullah maju ke arahku, lalu Rasul berkata, "Anta taqaddam ilayya." Kamu bangunlah, mendekat kepadaku. Lalu dalam mimpi itu mendekat ke arah Rasulullah. Dan Rasulullah berkata, "Kamu yang paling banyak bersolawat kepadaku." Dipeluknya saya sama Nabi Muhammad. Dengan pelukan yang indah, nikmat sekali dipeluk sama Nabi Muhammad dalam mimpi itu. Lalu saya terbangun dari tidur dan saya dapati badan saya wangi. Badan saya wangi. Sampai hari ini wanginya tidak hilang berkat dipeluk Rasulullah dalam mimpi. Maka dalam hadis itu betul Nabi berkata, "Man ra'ani fil manam," siapa yang melihatku dalam mimpinya, dalam tidurnya, faqad ra'ani haqqan, maka dia sungguh-sungguh melihatku dalam keadaan seperti nyata. Siapa yang mimpi ketemu Nabi itu betul-betul nyata. Nah, tapi gini, kalau suatu saat dengan mimpi ketemu Kang Puji, lama ya. Mimpi ketemu Kang Puji, lalu orang-orang yang dalam mimpi Anda bilang, "Ini Rasulullah, ada Rasulullah, ini Rasulullah." Dalam hati, dalam mimpi itu ini Kang Puji. Tapi semua orang mengatakan dalam mimpi ini adalah Rasulullah. Maka kalau jenengan
ngimpi ketemu ulama, tapi dalam mimpi itu semua orang menyebut dia adalah Rasulullah Nabi Muhammad, maka dianjurkan ketika jenengan sudah bangun dari tidur segera untuk silaturahim ke tempat beliau dan cari ilmu pada beliau. Kenapa? Karena beliau itu sudah diangkat menjadi walinya Allah, penerusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada seorang ulama dalam mimpi itu, mimpi ketemu A'agim, Ustaz Arifin Ilham, sudah meninggal ya, masih hidup ya. Ketemu A'agim, dikatakan dalam mimpi itu Rasulullah, terus wajahnya A'agim gitu. Belajar sama beliau. Karena apa? Allah tidak menunjukkan kepada kita ini adalah salah seorang waliullah, orang yang diridhoi oleh Allah. Tuntutlah, ambillah ilmu dari dia, mintalah doa dari beliau. Itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, maka dianjurkan di bulan Rabiul Awal ini memperbanyak membaca sholawat. Karena sholawat kita ini sholat niru Nabi Muhammad, sedekah niru Nabi Muhammad, puasa Senin Kamis niru Nabi Muhammad. Kalau sholawat niru siapa? Niru Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berkesinambungan terus senantiasa bersolawat untuk Nabi Muhammad. Setelah Allah malaikat kompak bersolawat bareng-bareng untuk Nabi Muhammad, baru kan kita disuruh ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Jadi kalau amal yang lain itu niru Nabi Muhammad, tapi solawat itu niru Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita bersolawat, Allah duluan bersolawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para jamaah, teman-teman semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang ke Nabi Muhammad itu beda. Kalau ke Nabi yang lain hanya diperintahkan mengucapkan salam. Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Ibrahim, dan orang yang bersolawat satu kali dapat berapa rahmat? 10. Semua amal baik manusia diletakkan dalam satu timbangan, diukur dengan satu saja rahmatnya Allah, masih berat mana? Satu rahmat Allah. Semua kebaikan kita dikumpulkan, diletakkan satu timbangan, diukur dengan satu rahmatnya Allah, itu masih berat satu rahmatnya Allah. Padahal orang yang bersolawat ke Nabi Muhammad dapat 10 rahmat. Subhanallah. Dan solawat itu guru bagi orang yang tidak punya guru. Guru bagi orang yang tidak punya guru. Solawat itu, jadi kalau rajin solawat, kita rajin solawat. Ketika kita tidak punya guru khusus itu yang bimbing kita gitu, nanti solawat itu bimbing kita. Solawat itu akan bimbing kita. Bimbing bagaimana? Dia akan jadi gurunya kita. Ketika ada fatwa-fatwa nggak benar, fatwa-fatwa yang menyimpang, kita dijaga oleh Allah supaya tetap lurus berkat dari sholawat. Maka jangan remehkan sholawat. Sholawat itu jadi guru, pembimbing. Sehingga ketika kita mau berbuat baik digampangkan oleh Allah. Tapi kalau mau buat maksiat digagalkan terus, disusahkan oleh Allah. Ada aja hambatannya. Itu artinya sudah dibimbing dengan sholawatnya. Subhanallah. Gak ada rugi orang yang bersolawat ke Nabi Muhammad, karena pengenalan Nabi pun kepada kita tergantung banyaknya sholawat. Tergantung banyaknya sholawat kita. Dan terakhir, ini masih banyak tapi tidak ada. Sholawat itu menjadi sebab doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Jangan nggak baca sholawat. Sholat kita itu aslinya nggak diterima, asli nih loh. Nah, sholat, parkir motor di masjid, Allahu Akbar, ingat motor tak kunci mau dulu. Kalau ngerokok, oh insya Allah, alhamdulillah. Kalau ini itu, kalau ganjel, kalau kunci, alhamdulillah, insya Allah. Sholatnya aslinya tak ganggu. Bener, aslinya sholat kita tuh tak ganggu, gak kepake. Karena ada sholawatnya, maka sholat kita itu bernilai di sisi Allah. Khutbah Jumat 2 kali dia khutbah Jumat, khutbah 2 kali kan, khutbah pertama, khutbah kedua, dari awal sampai akhir. Tidak baca sholawat, harus diulang sholawatnya, harus diulang, gak sah, gak diterima khutbah ini. Rukun khutbah itu adalah baca sholawat. Dan doa, kullu doa mauquf bainas sama wal ard. Doa-doa kita itu kayak lampu ini, lampu gantung, menggantung, mauquf bainas sama wal ard hatta tusolli ala Nabi Muhammad,
sampai bersolawat ke Nabi Muhammad, baru sholat kita akan naik ke langit. Maka jangan doa kalau tidak baca sholawat. Doa itu mesti ditambahi dengan baca sholawat. Maka di bulan Rabiul Awal, mari kita sama-sama memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Dikhususkan di bulan Rabiul Awal ini, minimal sehari 300. Jangan kurang dari itu. Karena sudah kesepakatan para ulama ketika menafsirkan mensarahkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aktsiru alayya sholatan," perbanyaklah baca sholawat untukku. Banyak itu berapa jumlahnya? Itu kata para ulama bermacam-macam pendapatnya. Pertama 300 kali sehari semalam. Pendapat ulama kedua 750 siang, 750 malam. Berarti 1500 sehari semalam. Pendapat ulama ketiga 1000 kali siang dan malam. 1000 kita ngomong, 1500 ya ngomong. Ya berarti kita 300. Jangan kurang selawat itu sehari 300, jangan kurang. Kalau telepon anak di pondok, jangan tanya gimana nak kabarmu, gimana gitu. Jangan tanya pertama gimana sholawatmu hari ini, sudah 300 atau belum. Tanya anak. Supaya apa? Hati anak kita itu nyambung terus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk orang yang dimudahkan Allah untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.